keluarkan anggaran sekuat-kuatnya, ambil dari tambang sebanyak-banyaknya, beri ruang seluas-luasnya untuk kaum muda tampil, yang menggunakan bank mendapatkan bunga yang seringan-ringannya kalau perlu tanpa bunga. Baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kaum anak milenial dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Solusi terbaik dari Mas Gibran jadi pengusaha. S2 masa nggak berani jadi pengusaha ya? Masih mau ngelamar kerja? Masih pengen. Jadi pengusaha aja ya? Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Nggak usah ikut orang. Menciptakan lapangan pekerjaan. Mandiri dan kerja ya. Belum disebut caimin itu kalsium. Oke. Vitamin D. Kemudian asam folat. Asam folat. Oke. Baik, yang tadi kita saksikan adalah hanya secuplik aja ya bagaimana penampilan atau performa masing-masing kandidat ketika berbicara di hadapan publik. Nah sekarang sebelum saya masuk lagi ke sini, saya tanya dulu dong sama pendukungnya. Semuanya dari yang nomor 1 dulu, gimana kira-kira penampilan cawapresnya besok malam, prediksinya akan seperti apa? Caimin benar-benar sudah siap. Orangnya expert di segala bidang, orangnya cerdas, orangnya berpengalaman. Maka itu bersama Caimin, Amin pasti menang, Amin pasti juara. Oke, thank you. Itu keyakinannya, boleh silakan kembali duduk. Itu keyakinannya nomor urut 1 ya. Kalau cawapres nomor urut 2, bagaimana kira-kira besok penampilannya? Silakan. Gimana, Mas? Prabowo sudah siap 1 putaran. Kalau pertanyaannya besok kira-kira penampilan Mas Gibran gimana? Persiapan Mas Gibran besok. Penampilannya kira-kira gimana besok Mas Gibran kalau menurut pendukungnya? Oh, semangat. Semangat? Oke. Generasi muda. Oh, generasi muda, oke, baik. Bersama Indonesia Maju. Ya, oke silakan duduk lagi. Nomor urut 3, cawapresnya besok gimana kira-kira? Pak Mahfud akan seperti apa menurut teman-teman besok? Pak Mahfud adalah seorang yang sangat berpengalaman, mempunyai kapasitas, berintegritas, serta sudah puluhan tahun membuktikan kemampuan beliau dalam membela bangsa ini di bidang hukum, serta punya melawan korupsi. Jadi saya rasa Pak Mahfud besok akan tampil dan siap untuk memberikan solusi buat bangsa ini. Oke, baik. Siap. Ini semua pendukungnya semangat-semangat semua ya. Saya ke nomor urut 1 dulu deh. Kalau kita lihat harus sesuai urutan, biar tidak terjadi syakwa sangka kan, makanya biar adil. Kalau kita lihat ya performanya Gus Imin, bukan Caimin ya, Gus Imin ini udah karena sering ngobrol di luar, juga sering tampil segala macam. Kira-kira besok akan seperti apa? Memuaskan atau ya seperti biasalah? Gus Imin karena beliau ini sudah matang sejak awal, makanya nggak perlu dipanasin lagi Mbak. Jadi memang udah punya kemampuan yang panjang, 33 tahun usianya udah jadi wakil ketua DPR, memahami, udah pernah jadi menteri juga, dan bicara masalah ekonomi kerakyatan, beliau tuh udah di luar kepala semua. Jadi sangat percaya diri bahwa dia bisa memberikan yang terbaik dan bisa menyampaikan visi misi Amin untuk bisa diterima dan disampaikan dengan lebih baik lagi. Nggak perlu dipanasin? Nggak perlu dipanasin. Emang ada yang perlu dipanasin? Ya kan dengar-dengar katanya ada yang sekarang lagi kerja keras untuk bisa ini ya, latihan ya. Katanya sih gitu. Bener nggak Dok? Siapa itu? Bener nggak Dok? Siapa itu? Kok ke Valdo latihan? Iya, ada quote yang bilang gini Bang Sam. Kalau Anda naik tanpa persiapan ke panggung, maka Anda siap-siap dipermalukan. Jadi maka dari itu kami dari Mas Gibran, ya kita latihan keras gitu. Kita latihan keras, kita tahu diri, kita belajar ya Pak ya. Walaupun kita masih muda, kita tetap berusaha pede dan juga kalau bicara soal debat nih Om Sam. Kayaknya Mike juga boleh ikutan. Ini emang gue berdua sering ribut emang. Jadi kita kan yang udah pernah ikut pilkada sebenarnya kan Mas Gibran. Yang ya kan? udah pernah berdebat Mas Gibran berdebat artinya. Dalam format KPU sebenarnya. Tapi kenapa perlu tadi bilang latihan lagi itu? Ya perlu latihan dong Mbak. Ini kan kita nggak pengen nganggap remeh karena jago bicara, punya pengalaman. Kita tahu diri lah bahwa walaupun kita dibilang di atas angin gitu. Tapi enggak, kita lagi bekerja keras kok. Dan kita tahu diri. Tapi satu hal soal Mas Gibran. Mungkin kita tahu bahwa kalimatmu harimaumu gitu. Jadi ya kita hati-hati dan irit-irit bicara, nggak perlu kemana-mana gitu. Jadi santai aja tapi tetap akan menunjukkan yang terbaik.
Bung Faldo, yang saya tangkap selama ini kan di berbagai forum undangan untuk cawapres memang kan agak jarang hadir ya, betul. karena nggak bisa memenuhi undangan. Jadi itu sengaja irit bicara Anda bilang itu biar nanti agak mengejutkan gitu. Nggak Nanti gitu di juga. besok. Karena kan memang ada format yang resmi, format yang memang ya bukan berarti kita tidak menghargai undangan media, tapi memang sedang bekerja, tidak cuti, mengabdi kepada masyarakat Solo. Biar nanti mengabdi ke masyarakat Indonesianya lebih paten lagi gitu. Tadi kan Faldo bilang ya kita latihan, nggak boleh sombong. Boleh tahu nggak latihannya apa aja dan berapa lama tuh kemarin? Ya latihan bicara, latihan ini gitu. Kayaknya Mbak Anggi dapat fotonya kali ya. Apa? Kepo amat. Pengen tahu latihannya seperti apa persiapannya? Ini namanya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Tapi yang penting latihan gitu ya. Iya pastilah. Saya yakin pasti Gus Imin pun dislepet Imin sambil uji-uji beat gitu. Pak Mahfud juga mungkin latihan. Mungkin ya, tapi mungkin karena udah pengalaman Pak dua-duanya. Mahfud latihan apa baca koran aja? Saya lihat cuma baca koran aja. Tapi satu hal ya, Uni, Apa? Mbak Anggi, bahwa topik besok adalah topik sehari-hari Mas Gibran sebagai seorang wali kota, soal ekonomi, soal pendidikan, soal ekonomi, kesejahteraan. keuangan, investasi, pajak, Iya, itu pengelolaan adalah APBN dan pekerjaan APBD. wali kota sehari-hari. Jadi ibaratnya lagi latihan lari nih udah biasa nih. Jangan-jangan Gus Imin besok yang nggak siap nih, Bung Semi, kalau menjawab itu. Ekonomi, investasi, keuangan itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita lihat apakah beliau ini mampu dalam hal itu. Karena kita tahu sendiri beliau ini punya usaha banyak sekali. Dan dari usaha yang banyak itu berapa yang bangkrut sampai sekarang. Investasinya besar di perusahaan-perusahaan itu. Kalau ngelola perusahaan aja bangkrut, gimana ngelola negara gitu loh. Itu Enggak yang perlu semuanya lah. orang banyak. Enggak Beda semuanya. mungkin ya. Beda konteks lah. Oke, nah sekarang ini Menko Polhukam sekarang nih Pak Mahfud. Besok harus bahas soal keuangan, infrastruktur, perkotaan, investasi, pengelolaan APBN, APBD. Mungkin itu perlu persiapan khusus ya kali ya untuk Pak Mahfud. Kalau saya sebenarnya ngeliat dari tadi nih yang paling banyak sibuk saling sangka ini 1 sama 2 nih. Kita seringkali dari 3 itu ya agak menikmati juga sebenarnya saling sangkanya mereka gitu sama seperti debat kemarin. Orang berantem di situ menikmati. Tapi kalau kita karena memang kita yakin, kita yang penting tenang, cool, karena persiapan yang sesungguhnya adalah pengalaman. Jadi yang besok akan kita tunjukkan, Prof. Mahfud akan tunjukkan adalah pertama, pengalaman itu nggak bohong. Jam terbang itu nggak bohong. Beliau punya pengalaman yang panjang, integritas yang selama dijaga, tidak ada yang meragukan integritas beliau selama menjadi ketua MK, selama menjadi Menko Polhukam juga banyak gebrakan yang dibikin. Jadi itu pertama, kita akan tunjukkan kapasitas berdasarkan pengalaman. Yang kedua, kalau kita telusurin ke belakang, saya berani bilang bahwa pasangan capres-cawapres yang paling dipersiapkan, benar-benar dibahas, dipasangkan dengan sebaik mungkin, itu adalah Ganjar Mahfud. Kenapa? Bukan karena proses kejadian manuver politik, bukan karena proses ambisi seseorang atau 2 orang, tapi karena proses pemilihan. Karena kita ikutin di dalam. Dari banyak calon-calon wakil presiden yang untuk dipasangkan dengan Pak Ganjar, akhirnya mengerucut ke Prof. Mahfud. Jadi itu suatu proses melalui deliberasi yang panjang. Jadi besok kita akan melihat bahwa Ganjar Mahfud bukan sekedar satu orang presiden. Tapi ada dinamik 2 yang bisa saling melengkapi. Dan itu kekuatan terbesar dari Ganjar dan Mahfud. Oke, baik. Saya mau ke Bung Hensat. Bung Hensat, kalau bicara kan semua pasti yang namanya pengalaman. Kalau bicara pengalaman, 3-tiganya kita lihat punya pengalaman. Caimin punya pengalaman, Mas Gibran juga pengalaman dalam mengelola ini juga pengalamannya banyak nih ngomongnya. Pastinya makanya mereka jadi jubir. Nah kalau Anda lihat based on track record dan pengalaman kira-kira kita kan nggak bisa memprediksi ya. Cuman kan mungkin Anda bisa lah karena mengamati banyak hal. Performa siapa kira-kira yang akan bagus besok berdasarkan pengalaman masing-masing? Kalau performa ya, itu yang terbebani kelihatannya memang Pak Mahfud. Karena sebagai profesor, dia itu pasti ingin menampilkan yang sebuah hal yang fantastik gitu dari dirinya. Justru yang agak santai ini menurut saya Caimin. Kenapa? Karena memang tipikalnya dia saya lihat memang begitu tuh. Ngalir khas NU aja. Ya udah apa yang terjadilah gitu. Sementara Mahfud terbebani, Caimin santai, ngalir. Kalau Mas Gibran? Mas Gibran ini kan kalau kita lihat penampilannya di Pilkada Solo, itu kan berapi-api. Tapi dia itu bebannya juga besar juga. Kenapa bebannya besar? Karena kalau dia tampil bagus, rakyat bisa bilang ya iyalah dia anak presiden, masa tampilnya jelek. Tapi kalau dia tampilnya kurang bagus, ini gimana sih pelatihnya nggak ngelatih dia benar-benar, jangan-jangan instan nih. Jadi emang agak salah, bukan serba salah ya, agak salah-salah gitu nanti. Makanya menurut saya menarik sekali apa yang akan ditampilkan Mas Gibran. Mudah-mudahan dia bisa tampil seperti bapaknya.
gitu ya. Oke. Kan ingat bapaknya dong pasti kan kalau ingat Gibran kan. Tapi semua klaim-klaim harus seperti Pak Jokowi. Mas Ganjar juga klaim-klaim paling 3.0-nya Pak Jokowi gitu katanya. Sebetulnya ya, yang saya tunggu dari 3 jubir ini, kenapa sih? Ya, kenapa Indonesia butuh cawapres-cawapresnya mereka ini? Oke. Kenapa Caimin dibutuhkan Indonesia? Kenapa Gibran dibutuhkan Indonesia? Kenapa Pak Mahfud dibutuhkan Indonesia? Mestinya itu tuh yang dijelasin mereka tuh sekarang. Kita jawab sekarang ya. Oke, ke nomor 1 deh. Kenapa Indonesia butuh Caimin? Kenapa harus Caimin wakil presidennya? Ya, yang pertama Caimin itu punya grassroots understanding, Mas. Dia itu sangat tahu apa yang dibutuhkan orang, karena memang beliau itu berasal dari sana dan dia sangat ngotok di Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman Caimin soal tenaga kerja, dia di legislatif, dia di eksekutif, itu sudah banyak sekali dan ingin diejawantahkan dalam skala yang lebih besar lagi selama ini. Karena selama ini beliau belum pernah dapat kesempatan dan hari ini. Dan yang ketiga, Caimin ini kita bisa tahu sendiri beliau ini jiwanya sangat muda, Mbak. Berapa orang yang sudah bisa komunikasi dengan beliau. Kenapa penting penekanan jiwa yang sangat muda? Ini kan mengelola negara bukan karena jiwa muda, jiwa yang tua, senior dan junior. Populasi kita sekarang sebagian besar ini anak muda. Karena itu harus diperhatikan. Populasi kita sebagian besar anak muda sekarang ini. Dan ini yang harus diperhatikan. Ini juga masa depan bangsa masalahnya. Jadi kita juga nggak mau untuk bisa memandang itu sebelah mata gitu loh, Mbak. Dan yang terakhir bahwa ya Caimin sama Pak Anies ini duit tunggal. Dia ini klop. Jadi nggak hanya sekedar pengalaman beliau, tapi saat menjalankan nanti, saat beliau terpilih, beliau ini tektokannya tuh udah pas gitu loh. Karena ditunggal itu memang jadi modal. Paling klop ya, itu juga paling klop tadi. Ya itu bisa dilihat sendiri dari komunikasinya. Nomor 2 klop juga? Klop dong ya? Biarkan rakyat yang menilai. Oke. Nah, nanti dijawab ya, kenapa butuh Mas Gibran sebagai cawapres. Tapi nanti kita jeda dulu sejenak, 2 sisi kembali. Sesaat lagi, tetaplah bersama.